Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asmi Channel. Kali ini teman-teman, saya akan menjawab melalui video ini ya. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di sana. Kali ini saya akan mencoba menjawab tentang apa sih perbedaan PNS sama P3K. Terus syaratnya apa mau ikut P3K gitu. Terus batas usianya berapa gitu. Terus boleh nggak kalau ikut dua-duanya P3K sama PNS. Terus apalagi itu, banyak sekali yang tanya itu teman-teman ya. Coba tidak panjang lebar, langsung saja ya kita fokus ke pembahasannya. Perbedaan CPNS sama P3K ya. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang perlu teman-teman perhatikan ini yang saya font merah ini ya, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Poinnya itu cuma di sini teman-teman. P3K itu sebenarnya P3K itu sama dengan PNS, cuma perbedaannya di akhirnya saja. Kalau P3K itu tidak ada pensiunannya, sedangkan kalau di PNS itu ada pensiunannya, seperti itu. Istilahnya seperti ini, P3K itu kontrakan, istilahnya seperti itu. Istilahnya P3K itu pekerja kontrak gitu ya teman-teman ya. Berbeda dengan PNS. Kalau PNS itu ada jenjang karirnya, seperti itu. Intinya sih cuma di situ saja perbedaan antara P3K sama PNS. Kalau P3K itu kontrak, kalau PNS itu ada jenjang karirnya. Kalau P3K itu tidak mendapatkan pensiun, tapi kalau PNS mendapatkan pensiun, seperti itu. Jadi dari sini paham ya teman-teman ya. Teman-teman jadi bisa memilih kira-kira aku lebih nyaman di mana, di P3K apa di PNS, seperti itu. Ini PNS juga berhak untuk mendapat dana pensiun, sedangkan P3K tidak memiliki hak untuk mendapatkan dana pensiun. Nah, terus teman-teman boleh nggak kalau daftar kedua-duanya? Enak kali kalau daftar kedua-duanya. Nah, satu-satu lah ya. Kalau P3K saja, kalau PNS saja, seperti itu. Kalau daftar semuanya ya kasihan yang lain. Ya. Coba langsung ya teman-teman ya. Rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021. Nah, ini alasan mengapa sih dibuka seleksi guru P3K seperti itu. Yang pertama, alasannya berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik, Kemendikbud mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru di luar guru PNS yang saat ini mengajar. Nah, ternyata di sekolah-sekolah negeri masih banyak didominasi oleh guru honorer, seperti itu. Yang kedua, pembukaan seleksi untuk menjadi guru P3K adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak, seperti itu teman-teman alasannya ya. Jadi ini ada angin segar buat guru-guru honorer ya. Semoga guru-guru honorer yang lama mengabdi semoga mendapat kesempatan untuk dapat menjadi P3K. Lumayan lah ya, meskipun tidak mendapatkan pensiunan ya, kan gajinya sudah lumayan kalau di P3K itu. Oke, lanjut. Siapa sih yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi? Ya, ini teman-teman, untuk yang P3K itu syaratnya diperuntukkan untuk siapa, seperti itu. Yang pertama, guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di data pokok pendidik atau Dapodik ya. Yang kedua, lulusan pendidik profesi guru atau PPG yang saat ini tidak mengajar. Nah, ini kesempatan emas buat teman-teman yang sudah PPG dan posisinya belum sempat mengajar ya. Jadi
teman-teman bisa mendaftar di P3K seperti itu. Ini bawahnya ada keterangannya, termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K sebelumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya, apa yang membuat seleksi guru P3K kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Nah, tahun-tahun sebelumnya formasi guru P3K terbatas. Nah, untuk tahun ini ya, semua guru honorer dan lulusan PBG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi, dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K sehingga batas 1 juta guru. Agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan. Alhamdulillah. Jadi kesempatan emas buat teman-teman guru honorer ya. Jadi karena apa? Karena di sini P3K dibuka sebanyak 1 juta ya. 1 juta guru. Jadi semoga teman-teman yang belum lolos CPNS tahun lalu, semoga tahun ini menjadi tahun terbaik kalian ya. Lanjutnya, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun. Tahun sebelumnya seperti itu teman-teman. Jadi setahun itu hanya mempunyai hanya berhak mengikuti seleksi sebanyak 1 kali saja. Sedangkan yang tahun ini setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Wow, kesempatannya besar banget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, jika teman-teman gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi di tahun yang sama atau tahun berikutnya. Jadi teman-teman, khususnya guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi dan juga usianya sudah banyak ya, usianya sudah maksimal banyak gitu. Jadi saya sarankan untuk ikut P3K saja, seperti itu. Meskipun tidak lolos dalam seleksi yang pertama, teman-teman bisa mengikuti seleksi yang selanjutnya gitu, sampai 3 kali ya teman-teman ya. Ini kelebihan dari seleksi P3K di tahun 2021 ini. Oke, selanjutnya, tidak ada materi persiapan untuk pendaftar. Tahun-tahun sebelumnya teman-teman tidak ada materi persiapan untuk mendaftar. Berbeda di tahun yang 2021 ini, Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Nah, ini teman-teman sangat-sangat enak banget ya, karena kita sudah difasilitasi ya di sini ya. Di sini Kemendikbud menyediakan materi pembelajaran seperti itu, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga dengan CPNS teman-teman. CPNS di tahun-tahun sebelumnya itu Masya Allah ya. Kalau di tahun-tahun sekarang ini banyak sekali tuh, banyak grup-grup ya di media sosial, itu sangat-sangat membantu teman-teman. Jadi teman-teman di sini diharapkan mampu untuk mencari banyak-banyak informasi ya teman-teman ya, karena sangat disayangkan kalau teman-teman tidak memanfaatkan media sosial yang ada untuk saat ini, seperti itu. Lanjutnya, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Nah, untuk tahun ini, tahun 2021 ini, pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Sudah teman-teman ya, sudah dijamin ini. Lanjutnya, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah. Untuk yang tahun 2021 ini, biaya penyelenggara ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Enak kan? Penerimaan CPNS 2021. Nah, ini teman-teman, CPNS sebanyak 27.291. Itu untuk di formasi pusat. Sedangkan P3K 27.290 ya. Sedangkan untuk di formasi daerah ini lebih banyak lagi ya untuk CPNS-nya ya. 119. Untuk P3K-nya 1 juta lebih. Nah, ini kabar gembira buat teman-teman semua. Semoga teman-teman berita yang beredar saat ini semoga terlaksana ya teman-teman ya. Semoga benar adanya, semoga segera di ACC sehingga untuk seleksinya segera dibuka juga. Oke, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe serta share ke teman-teman kalian. Semoga
teman-teman yang honorer untuk tahun ini ya. Semoga diberi kesempatan lulus supaya lebih sejahtera lagi, dan teman-teman yang CPNS semoga tetap semangat dan tahun ini tahun terbaik buat kalian semua. Oke, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.